Nama saya Khairunisa. Nama Kristiani saya dulu adalah Odete Suarez. Nama saya Muhammad Orlando, asli Timur Leste. Kalau nama Kristen dulu Arnaldo Pinto. Selama 2 minggu itu berlalu, saya pelajari keadaan orang-orang Islam itu sendiri, keadaan lingkungan orang-orang Islam itu sendiri. Bahwa sesungguhnya inilah agama yang sebenarnya seperti itu. Tata caranya, kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan saya Kristiani dulu seperti itu kan. Sungguh waktu mereka itu begitu tertata dengan rapi seperti itu. Saya kagum itu orang-orang Islam ketika datang waktu sholat, mau ibadah sholat, ketika dengar azan itu otomatis mereka ke masjid. Dan lebih menyentuh itu saya lihat mereka itu berwudu. Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam acara talk show spesial Ramadan dengan tema mengajarkan anak membedakan antara yang hak dan yang batil. Saya juga masih terus bersama dengan Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Beliau adalah pemimpin Pondok Pesantren An-Naba Ciputat Tangerang Selatan. Baik, Ustadz Syamsul Arifin, kalau kita bicara sekarang ini mengenai kemajuan teknologi saat ini kan memang rasanya sudah luar biasa begitu ya, mengubah kebiasaan masyarakat dunia, tak terkecuali umat Islam. Salah satunya adalah kebiasaan yang kecil-kecil nih, mengupdate status gitu ya, baik di Facebook, BBM, WA dan lain sebagainya. Tapi yang dikhawatirkan ini adalah ada unsur pamer di situ, ada unsur ria di situ, bahkan juga bisa mengundang kecemburuan sosial. Bagaimana menurut Ustadz mengenai hal ini? Iya, saya di tengah-tengah masyarakat seringkali mendapatkan pertanyaan tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini, terutama dalam hal membedakan antara yang hak dan yang batil. Berbicara tentang anak, terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak, agama Islam yang kita cintai ini sangat peduli terhadap masa depan agama daripada anak-anak kita. Oleh karena itulah Al-Quran memberikan pesan khusus kepada kita yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Yang artinya hendaklah kamu di sini mungkin saya sederhanakan saja adalah orang tua. Hendaklah kedua orang tua muslim ini merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas kata Allah. Terhadap apa yang kita takuti? Jika suatu saat nanti orang tua itu tiba-tiba dipanggil Allah meninggal dunia, sementara mereka masih meninggalkan anak-anak di belakang mereka dalam keadaan yang sangat lemah. Lemah dalam segala aspek kehidupan, terutama lemah dalam keimanan. Nah, ini ada perhatian khusus dari Al-Quran tentang anak-anak kita ini. Apalagi zaman yang kita hadapi hari ini zaman yang luar biasa. Kalau bahasa kasarnya ini zaman yang rusak. Zaman yang sudah hancur. Mungkin ini adalah ciri atau tanda-tanda akhir zaman sudah ini. Ya. Di mana belakangan ini ya anak-anak kita seringkali menjadi korban dari kecanggihan teknologi. Sehingga kadang-kadang mereka sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, disinilah sebetulnya peran orang tua dituntut untuk senantiasa peduli terhadap masa depan agama mereka. Nah, jelas memang apabila anak-anak kita itu sudah diberikan pendidikan agama sejak dini, saya yakin orang tua tidak perlu lagi terlalu khawatir meninggalkan generasi mereka nanti. Apakah mereka bisa membedakan yang hak dan yang batil? Saya pikir dengan bekal agama dari kecil itu sudah tertanam, dengan sendirinya mereka akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena yang hak dengan yang batil itu tidak mungkin menyatu.
Ya, tidak akan pernah bisa bersatu antara yang hak dengan yang batil. Nah, kemajuan teknologi hari ini, kemudian penetrasi budaya yang begitu kental akibat siaran-siaran televisi yang begitu hampir tidak ada lagi batas-batas negara hari ini. Ditambah lagi dengan sarana-sarana komunikasi yang begitu canggih hari ini. Ada yang namanya Facebook, ada yang namanya BlackBerry Messenger, ada namanya Twitter, ada namanya macam-macam lah. Kadang-kadang ini anak-anak kita ketika mengakses hal-hal yang demikian ini, seringkali mereka dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang justru membuat mereka akan bingung atau membuat mereka tergoda dengan hal-hal yang sekarang kita lihat masalah kemewahan hidup dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran mengatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan antara yang hak dengan yang batil, kemudian kamu sembunyikan yang kebenaran itu sementara kamu tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah sebenarnya orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan agama yang kuat sejak dini agar anak-anak kita tumbuh dan berkembang nanti tidak dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit tersebut. Ustadz, kalau berikutnya, ini sebagai seorang muslim kan kita sebaiknya bisa mewakili seperti apa cermin sebagai orang Islam itu seharusnya. Kita mungkin masing-masing bisa mewakili, tapi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehingga itu menjadi hal besar, apa yang bisa kita lakukan dari pribadi-pribadi seorang muslim yang bisa kita tampilkan dalam menjalankan yang hak dan menjauhi yang batil? Iya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, Bu, bahwa perbedaan antara yang hak dengan yang batil itu jelas, ada gap. Hak adalah hak, batil adalah batil. Kalau kita misalnya sebagai pribadi muslim mengambil contoh yang terkecil, apa misalnya perjuangan kita untuk membedakan yang hak dengan yang kecil, yang batil, yang paling minimal misalnya. Di antaranya orang tua mengajarkan kepada si anak misalnya menutup aurat terhadap anak-anak kita yang perempuan, menutup aurat. Bukankah hari ini kita lihat orang sudah berani buka-bukaan? Ya, wanita-wanita itu sudah berani buka-bukaan tanpa memiliki rasa malu sedikit pun. Nah, di sini orang tua dituntut memiliki ketegasan bahwa untuk membedakan yang hak dengan yang batil, katakan kepada mereka, "Nak, kamu sebagai seorang muslimah, kamu harus punya kepribadian." Bahwa kepribadian seorang muslimah itu yang paling minimal orang menilai dia muslim apa tidak, itu adalah dari pakaiannya dulu. Kenapa? Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menilai seseorang, menghukumi seseorang itu dari lahirnya dulu. Dari luarnya dulu. Ya kan? Kalau penampilan luarnya itu sudah baik, penampilan luarnya itu sudah memperlihatkan yang hak, kebenaran, itu pasti nanti isinya biasanya itu pasti akan benar begitu. Ya, jadi saya pikir itu salah satu contoh perjuangan kita yang paling minimal untuk menanamkan kepada anak-anak kita mana yang hak, mana yang batil. Bahwa bagaimanapun, buka-bukaan itu bagi wanita itu adalah terlarang dalam Islam. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran jahiliyah. Dan Islam kita tahu mengangkat harkat dan martabat manusia, terutama harkat dan martabat wanita. Bukankah Rasul mengatakan an-nisa'u imadul bilad? Wanita itu tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad. Kalau baik akhlak wanita itu, maka baiklah sebuah negara. Wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau rusak akhlak wanita itu, maka hancurlah negara tersebut. Jadi saya pikir batasan yang paling minimal perjuangan kita kepada si anak untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kita lihat dari cara berpakaiannya dulu. Ya, jadi perkenalkan kepada mereka bahwa buka-bukaan itu adalah cara yang batil, bertentangan dengan norma-norma sebagai seorang muslimah, begitu. Untuk seorang pelajar juga mungkin kan ya, perilaku mencontek begitu ya. Oh iya. Termasuk kejujuran juga, tentu saja harus kita junjung. Tidak jujur, termasuk juga adalah perilaku yang batil. Baik. Jadi contoh-contoh yang batil, contoh-contoh yang itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Itu contoh yang paling minimal saja, Bu. Baik. Iya. Nah, Ustaz mungkin terakhir bisa memberikan kesimpulan dari perbincangan kita kali ini mengenai mengajarkan anak membedakan yang hak dan yang batil. Iya, pemirsa TV edukasi yang saya hormati dan saya muliakan,
menyikapi perkembangan zaman belakangan ini, sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam waspada terhadap iman dan agama anak-anak kita semua. Kita sebagai orang tua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita menyadari bahwa tantangan mereka hari ini berbeda dengan apa yang kita alami beberapa puluh tahun yang lalu. Zaman yang mereka hadapi hari ini adalah zaman yang rusak secara moral. Maka oleh karena itu saya mengajak pemirsa semuanya, kita sebagai orang tua muslim ini peduli untuk memikirkan masa depan agama mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika kita bicara masa depan agama anak-anak kita, maka mari kita tanamkan pendidikan agama sejak dini. Karena solusi untuk menjawab tantangan ini hanyalah agama. Tidak ada lagi di luar itu. Jadi kalau kita punya semangat untuk mendidik mereka dari segi agama, insya Allah kita tidak ada khawatir nanti meninggalkan mereka di belakang kita, ya, dalam keadaan yang yang mengkhawatirkan kita semua dari aspek keimanan. Kenapa? Karena mereka sudah punya bekal agama yang kuat yang kita wariskan kepada mereka. Jadi saya menyimpulkan solusi dari persoalan ini hanyalah tanamkan agama Islam kepada anak kita sejak dari dini, ya, sejak dari balita. Dan itu yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita semua. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk kesempatan perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai di sini jumpa kita kali ini pemirsa dalam talk show spesial Ramadan membahas mengenai mengajarkan anak membedakan antara yang hak dan yang batil. Saya Larsatino Ramadan, seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.